lagi dengan diskusi seputar informasi masa kini. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik terkait tera timbangan sebagai perlindungan konsumen. Dan pastinya ya teman-teman atau pemirsa di rumah itu sering ya berbelanja gitu di pasar atau di toko-toko modern gitu. Nah, ketika kita berbelanja di pasar, tentunya kita akan berhadapan atau berkaitan dengan timbangan. Kita beli beras 1 kilo, kita beli ikan 1 kilo atau 2 kilo, itu pastinya berkaitan dengan timbangan. Nah, timbangan ini ada yang sudah ditera atau sudah diukur dan juga yang belum. Kita sebagai konsumen wajib tahu apakah timbangan yang ada di pasar ini sudah sesuai standar teranya. Maka dari itu dalam disposisi pagi ini kami menghadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan khususnya di bidang meteorologi, Ibu Marina. Kita sapa dulu Ibu Marina, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Asa. Iya, Bu, Ibu kan di bidang meteorologi. Ya. Sering ya kita salah gitu ya. Meteorologi atau meteorologi sih Bu, ini yang benar Bu? Meteorologi. Meteorologi ya? Iya, meteorologi legal istilahnya. Oh, meteorologi legal. Baik. Nah, di bidang meteorologi ini sebenarnya peran fungsi utamanya itu apa? Seperti itu Bu ya? Ya, terima kasih Mbak Asa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebenarnya meteorologi ini bidang baru dan masih banyak mungkin rekan-rekan atau PD-OPD secara luas itu masyarakat belum mengetahui apa itu meteorologi. Di meteorologi itu merupakan tugas fungsi utama kami adalah melakukan pengujian ketelusuran dari timbangan-timbangan, baik itu timbangan di pasar, di toko-toko, pos, terus di pelayanan seperti JNT dan sebagainya, di ekspedisi ya? ekspedisi tersebut. Dan juga ada namanya tera timbangan atau kalibrasi untuk jembatan timbang yang ada di perusahaan-perusahaan, ya perusahaan seperti sawit dan perusahaan batubara, ya gitu. Selain kami juga melakukan tera timbangan atau kalibrasi untuk timbangannya, kami juga melakukan ada namanya kalibrasi untuk tuksitnya. Tuksit itu adalah tangki-tangki ukur silindernya, ya ada juga namanya tangki ukur mobil, seperti tangki ukur mobil air atau mobil minyak yang Pertamina punya itu merupakan masuk dalam ya. Cuma kalau saat ini untuk di Kabupaten Nunukan atau khususnya di bidang meteorologi sendiri, kita belum ada ruang lingkup kita itu masih untuk timbangan saja Mbak. Dan timbangannya di pasar, yang di pelaku usaha ekspedisi dan perusahaan belum sampai luas yang kendaraan tadi ya tersebut. Karena harus ada dia seperti kir di hubungan mobil itu dia ada tempat khususnya Mbak. Jadi ada sendiri ke situ nanti yang punya tumnya itu datang dilakukan kalibrasi seperti itu. Jadi pelaku usaha yang tangki mobil atau segala macam itu harusnya melakukan ini. Tapi saat ini belum ada. Ya. Jadi kita masih kerjasama atau kami seandainya ada di perusahaan dalam Kalimantan Utara ini mempunyai TUM yang ingin dilakukan kalibrasi, mereka kami sarankan untuk keluar daerah dulu. Tapi masih dalam lingkup BSML namanya Mbak, Balai Standarisasi Meteorologi. Kita itu di BSML kita itu di Banjarmasin Mbak. Nah, jadi Nunukan Kalimantan Utara semuanya ya itu masuk di situ. BSML 3. Nah, terkait dengan tera timbangan yang ada di pasar ataupun di toko-toko, selama ini Bu, khususnya di tahun 2022 ya, dari bidang meteorologi sudah melakukan sidak nggak Bu? Pernah nggak ke pasar gitu melakukan tiba-tiba sidak timbangan-timbangan gitu? Iya, siap. Di bidang saya itu sebagai informasi kita ada 2 bidang, namanya itu penera yang untuk pelayanan tera-tera ulang dan pengawasan atau pembinaan pelaku usaha, baik pelaku usaha yang mempunyai timbangan dan ada namanya BDKT. BDKT itu barang dalam keadaan terbungkus yang seperti contohnya snack begini kan, itu yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan kami, pembinaan kami untuk melakukan
penyuluhan atau sosialisasi kepada mereka bagaimana sebaiknya itu pelabelan dalam BDKT-nya, misalnya namanya kita kan namanya ada selain meteorologi itu sangkut pautnya itu ke keperluan konsumen, Mbak. Oke. Ya, karena kalau kita beli barang begini kan harus tahu isinya apa, komposisinya, ya, harus SNI-nya, halalnya, MUI-nya dan sebagainya, lengkap dia. Jadi ada kadaluarsanya. Jadi kita dalam ini pokoknya tertulis di 1 kilo, Mbak, ya, atau setengah. Tapi ternyata isinya tidak. Jadi, jadi kan kita membeli uang sesuai keinginan kita. Jadi kan beli kita bayar 50.000 untuk 1 kilo. Ya, misalnya. harus kita terima sesuainya itu. Jadi itu namanya perlindungan konsumennya di situ, Mbak. Jadi pelabelannya itu harus lengkap, jelas, terbaca, mudah dipahami dan jelas bagi konsumen untuk melihat barang tersebut. Untuk Artinya kalau konsumen sudah membaca, sudah paham, oh di dalam ini isinya sekian gram atau sekian kilo. Berarti ketika dia memutuskan beli, udah oke nih. Sesuai kan keinginannya. Berarti tidak bisa komplain seperti itu ya. Kita kepada kadaluarsa dan sebagainya kan, Mbak. Jadi nanti kita memangnya dia tidak membeli, oh kenapa dalamnya ternyata sudah tidak harus tidak bisa dikembalikan, Pak, tidak bisa dikonsumsi. Jadi pelabelan itu dalam BDKT itu dan timbangannya itu harus jelas tertulis di dalam labelnya. Itu berapa kilonya, netonya itu Bu ya. Netonya itu harus jelas berapa gramnya, isi komposisi dan sebagainya. Baik. Nah, kalau untuk sidak kemarin yang tadi Mbak sampaikan, tanyakan, kami alhamdulillah sudah sering melakukannya, Mbak. Karena kami ada juga webnya di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, sudah gabung kan, Mbak? Oh iya, benar. Jadi Tadi itu ada sedikit ya koreksi gitu ya, nama dinasnya sekarang sudah menjadi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Jadi meteorologi itu masuk dalam perdagangannya, Mbak. Jadi kami namanya masuk dalam Kementerian Perdagangannya. Tidak terpisah dari itu. Dalam PKTN dan sebagainya. Jadi kalau untuk sidak sudah kami lakukan beberapa kali, Mbak. Karena di web juga kami sering mendapat informasi, kami lihat di Peduli Lindungan, gitu kan, Mbak? Atau di web kami. Keluhan masyarakat seperti itu. Misalnya di pasar A ada kecurangan atau bagaimana, maka dari bidang meteorologi akan turun pemirsa sidak timbangan-timbangan yang ada di pasar-pasar. Jadi kami harapkan kepada masyarakat atau siapapun yang merasa tercurangi, tercurangi atau melihat, tolong informasikan ke kami, jadi kami bisa melakukan sidak ke tempat tersebut demi perlindungan konsumen. Benar, nah ini yang harus pahami oleh masyarakat bahwa ada loh tempat untuk kita mengadukan gitu ya ketika kita mengalami kecurangan terhadap timbangan-timbangan. Misalnya kita beli apel sekilo, ternyata kita di rumah juga punya timbangan nih ya, kita timbang, ternyata nggak sampai sekilo, kita harus kemana? Nah sekarang sudah terjawab, kita tahu ya harus lapor kemana, yaitu ke bidang meteorologi di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Gadis 1 ya Bu? Iya, ada di Gadis 1. Di lantai 1. Di lantai 1, oke. Gedung B. Gedung B. Lengkap sekali, informasinya harus lengkap. Betul, yang nyaman kan, Mbak? Benar, jadi masyarakat tahu harus kemana, tanya-tanya lagi dan menghubungi Ibu Marlina sebagai kami di sana tentunya. Iya. Nanti ke depannya tuh, Mbak, sebenarnya kami juga punya wacana, ada namanya itu pos ukur. Pos ukur. Sebenarnya itu di pasar-pasar untuk lebih efisiennya, efektif dan perlindungan konsumen itu lebih mengena. Kita pasar-pasar itu, Mbak, harus ada namanya pos ukur. Pos ukur. Ya, jadi ada dibuatkan seperti timbangan dengan segala macam bentuknya sudah didesain. Jadi kalau umpamanya masyarakat nih ke pasar ya, Mbak, ya ragu nih daripada dia pulang jauh-jauh kan, Mbak, menimbang kembali, dia bisa datang ke pos ukur tersebut. Timbang ulang nih barangnya. Bener nggak? Gitu ya. Jadi ini biasanya di depan gitu ya? Di depan ya. Nanti gitu ya kami ke depannya memang sudah menjadi wacana kami kalau umpamanya ada bisa dapat anggaran untuk membeli barang tersebut, taruh di depan kan, Mbak. Ketika kita sudah kerjasama dengan gitu ya, di pengurus pasar tersebut, nanti kita tempatkan anggota atau staf di situ. Namanya juru timbang dia, Mbak, nanti. Nah, jadi itu dia nanti kelihatan juga dia akan keluar, Mbak, seperti ATM. Ada isinya. Oh, ternyata
kurang se-on kah, 2 on kan Mbak? Nah, konfliklah ke tempatnya kembali. Benar, ini menarik ya, benar-benar. Langsung ke pasarnya. Ya, amin. Ya. Ya. Itu menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi atau memberi efek jerah Benar. bagi Benar. si pelaku usaha gitu kan Mbak. Karena umpamanya kadang-kadang itu kan masyarakat ini kan bingung atau kadang malu kita Indonesia Mbak ya. Ya. Ada rasa nggak enaknya. Benar. Ya. Nah, Apalagi teman teman gimana gitu kan, apa namanya, usaha teman Iya, nggak diketahui kan? bahwa Iya. ternyata curang timbangannya Iya, gitu. iya. Ah ya udahlah, didiamin aja gitu tapi ya. gerocoknya di belakang. Bener ya, ibu-ibu tuh suka kayak gitu ya, Iya. di depan senyum, di Iya, belakang. nanti kami kalau dalam sana tuh Mbak sering menerima hal-hal seperti itu. Iya, Mereka komplain ke kami begini-begini. Cuma ya namanya kita ini kan Mbak, maklum lah dengan kami kan staff cuma 4 Mbak. Nah, jadi kalau ada yang ada penyampaian baru kami turun gitu. Oh. Walaupun sebenarnya kalau pengawasan secara maksudnya rutinitas sebagai itu kami 3 bulan sekali akan pengawasan. Akan turun-turun Ya, pasar-pasar gitu ya, itu sebagai sudah kewajiban kami. Nah, jadi namanya pengawasan kami turun, kami satu-satu itu timbangan kami periksa. Ya, terus masih adakah segelnya, terus ada stiker tahun berjalannya itu masih masih pada tempatnya kah atau bagaimana, nanti timbangannya kami ukur kembali. Ini terkait dengan yang disampaikan sama Bu Marlina barusan, bahwa ada stiker-stiker atau identitas di dalam timbangan yang sudah ditera atau yang sudah diukur oleh Dinas Perdagangan, dalam hal ini bidang meteorologi gitu ya. Nah, kita sebagai konsumen itu, misalnya saya mau beli ayam 1 kilo, boleh nggak saya melihat timbangannya gitu? Pak atau Bu, maaf saya mau lihat dulu timbangannya, ada nggak stiker-stiker gitu? Saya sebagai konsumen boleh nggak menanyakan itu kepada penjualnya? Boleh. Mbak, itu sebagai salah satu bentuk Mbak sebagai perlindungan Mbak sendiri, konsumen. Hak Mbak. Oh, hak saya Ya, sebagai konsumen harus tahu bahwa timbangan itu sudah diuji. Nah, terus stikernya masih ada, terus segelnya tidak dirubah dan sama sekali. Kalau itu merupakan salah satu haknya kewaspadaan ya sebagai konsumen Mbak. Baik. Ya. Baik. Jadi si pelaku tuh tidak semena-mena kan Mbak. Ya, jadi makanya kadang ada yang minta maaf pelaku usaha itu yang habis makanya dia punya lebih dari timbangan 1 Mbak. Oh, nah, lebih dari 1. Jadi nanti, yang diukur yang ini, 1 yang sudah selesai diukur, dikeluarkan yang ini. Ada kayak gitu. Ada didapati begitu. Iya. Atau kami melakukan Indonesia ya. Iya kan sidang tera-tera ulang Mbak. Mereka ada juga yang tidak datang. Jadi itu sebagai Mbak, maksudnya sebagai masyarakat pada umumnya mengetahui hak mereka, tanyakan saja, lihat aja. Minta, mana Mbak, mana Ibu, maaf mana stikernya, tahun berjalannya. Berarti udah ada stiker, berarti sudah diuji. Nah, selain tipsnya itu, itu tipsnya. Selain itu juga kita konsumen tuh jangan asal melihat. Jadi pada kami saat melakukan tera-tera ulang Mbak, kalau timbangan yang sudah tidak layak dipakai, kami ada tanda segitiga itu berarti batal, tidak bisa digunakan. Segitiganya seperti apa? Kami begini, Pakai warna apa? putih, Putih. ya, spidol begitu Mbak. Ya, ya. itu sebagai bukti bahwa timbangan itu betul-betul tidak layak digunakan. Kami sudah mengatakan tidak digunakan, bukan tidak yang intinya tidak boleh. Tidak boleh sudah ini. Jangan dipakai, harus diganti. Benar. Ya, begitu ya. Jadi pemirsa, khususnya ibu-ibu ya yang sering ke pasar ya, harus wajib banget lihat nih timbangannya, harus dicek stiker-stikernya, dan ketika ada tanda segitiga putih, itu artinya timbangannya nggak layak, langsung aja pindah ke pedagang yang lain. Iya, seperti itu. Iya. Tidak merugikan konsumen kan Mbak. Ya. Jadi konsumen merasa kita masyarakat daripada beli yang tidak pasti kan, jangan yang pasti-pasti aja. Cari yang pasti-pasti. Memang ya seperti itu. Nah, itu kalau di pasar Bu ya. Kalau kita di toko juga seperti itu ya. Sama Mbak. Ya, jadi kalau kami melakukan namanya kegiatan sidang tera-tera ulang, setiap dan sidang tera ini kan Mbak setahun sekali saja. Tapi pengawasan kami itu per 3 bulan. Ya, jadi setelah itu kami kayak di pasar Intani, kayak gitu pasar yang makan. Seluruhnya kami kirimkan undangan. Prosedurnya kan begitu Mbak. Kami datang. Oh, disampaikan. Jadi tidak ketika proses sidang tera ulang itu tidak tiba-tiba datang ya. Tetapi ada undangan siapa-siapa yang mau mentera ulang timbangannya. Nah, disitulah dia. Di situ kami tanya
Jadi staf saya turun dulu, mendatangi para pelaku usaha, nama siapa, berapa timbangannya, kapasitasnya berapa. Nah, itu yang akan mereka bawa pada ke tempat pos lah, Pak ya, atau tempat di mana kami melakukan sidangnya itu, pelaksanaan kegiatannya itu. Nah, itu yang mereka datang. Setelah itu kita periksa. Nanti kalau ada permisaan, memang kalau timbangan itu masih layak pakai, kami beri stiker dan sebagainya. Nah, ada juga kan kadang-kadang, maaf lah, masyarakat ini mengira nih Pak, sidang tera ulang tuh perbaikan, sebenarnya tidak. Ya, tapi dari yang semangat kami, kadang-kadang kan mereka malah tidak, rata-rata itu pelaku usaha itu, apalagi namanya di pasar tuh, dia ada pemeliharaan timbangannya. Dia beli satu kali ya udah sampai selamanya. Ya, timbangannya harusnya setelah dipakai, apalagi yang di pasar ikan kena air asin kan cepat dia bertagar dan sebagainya. Itu tempatnya itu. Nah, namanya tempatnya timbangan itu Mbak nggak boleh miring. Nah, jadi dia tuh harus dibuat khusus sebenarnya. Sebenarnya itu kalau sebaiknya umpamanya kita mau membuat namanya membangun pasar kan Mbak, kita harus ada koordinasi ya, jadi tahu ini mejanya kan kadang-kadang miring tuh. Itu sangat mempengaruhi. Iya, pasti akan timpang lah. Jadi kami sampaikan pada mereka, taruh di tempat yang rata, dibuatkanlah tempat khusus untuk timbangannya dan nampak sama konsumennya, tidak tersembunyi dan sebagainya kan Pak. Jadi kelihatan nyata itu loh. Jadi kita jadi semua konsumen juga tuh, maksud saya pada saat membeli itu jadi lihat tempatnya, bukan hanya stiker dan sebagainya. Ini yang kadang kita lalai ya. Yang penting kita lihat barang yang ditimbang, oke, kita tidak memperhatikan unsur-unsur detail seperti itu ya. Hal yang sepele mungkin kan Mbak, nggak terlalu diperhatikan. Tapi dalam meteorologi kami, bidang kami itu menjadikan salah satu harus keutamaan dalam penempatan timbangannya itu. Oke, baik. Nah, ini sangat menarik ya. Tadi kita sudah dapatkan banyak tips-tips dari Bu Marlina bagaimana memilih pedagang yang amanah ya, istilahnya, diantaranya melalui timbangan. Nah, timbangannya pun juga tidak sembarang timbangan, tapi timbangan yang sudah ditera ulang, timbangan yang sudah ada stiker-stiker resmi dari dinas terkait. Kemudian juga tempatnya harus yang rata dan juga terlihat seperti itu. Jadi kita sebagai konsumen juga kita harus sadar dan kita harus waspada bahwa kita tuh punya hak loh. Hak kita sebagai konsumen adalah mendapatkan perlakuan yang adil. Kita membeli sesuai yang kita dapatkan. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin ada tips lagi dari Bu Marlina nih, bagaimana sih agar kita belanja di pasar yang aman gitu dan nyaman gitu. Secara untuk timbangan Mbak, sudah seperti saya sampaikan di yang tadi itu, selain tempat memang ada beberapa mungkin saya lebih, maksudnya itu ke konsumennya lebih memperhatikan yang tadi saya sampaikan saja. Karena timbangan itu ada beberapa timbangan yang tidak masuk dalam standarisasi kami. Timbangannya seperti apa? Kalau kami, jadi makanya dilihat aja tuh Mbak waktu pada saat membeli, yang penting ada sudah stiker dan sebagainya. Karena ada beberapa timbangan itu tidak masuk standarisasi. Jadi kami tidak melakukan ditera dia. Itu aja intinya kan. Jadi kalau mau datang ke pasar atau kemanapun, lihat aja ada stiker tahun berjalannya, terus segelnya masih bagus gak, terus dan penempatannya itu ya. Oke, iya. Nah, yang sudah kita obrolkan dari tadi itu terkait penjual dan pembeli di pasar seperti itu ya, atau di toko-toko. Nah, bagaimana dengan Pertamina ya? Apakah Pertamina, Pertamini, Pertasop dan juga bensin-bensin botolan yang menjamur di Nunukan ya kita lihat, itu juga masuk di ranahnya bidang meteorologi Bu? Kalau kami namanya juga meteorologi legal, jadi hal-hal pengukuran yang legal-legal aja Mbak. Jadi untuk Pertasop, SPBU itu masuk ranah kami loh. Jadi sama dengan timbangan, mereka dilakukan tera ulang tuh setahun sekali. Hampir alhamdulillah untuk saat ini SPBU yang ada di Kabupaten Nunukan ini hampir semuanya sudah melakukan pengujian rutin Mbak, setiap tahun. Mereka sudah taat ya, taat sebagai perlindungan konsumennya, kewajibannya haknya sudah dilaksanakan. Cuma untuk ranah seperti kekayaan bisa belum bisa, karena alatnya mungkin ya Bu ya? Iya, alat kami kan lumayan Mbak. Iya. Berat kan, lalu
Kembali lagi ke situnya. Iya, kembali lagi ke situ. Iya. Baik. Jadi SPBU aja yang sampai alhamdulillah wilayah Sebati Oh, sudah sudah saya ke sana, terus di Setubu Sudah. Nah, kalau untuk Pertamini Bu, apakah Pertamini itu juga masuk di ranahnya bidang meteorologi? Pertamini itu ilegal. Oh, Dia Pertamini nggak alatnya itu masuk. ya tidak dalam standarisasi yang diwajibkan atau dilegalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena kalau Perta Shop itu kan dia kerjasama dengan Pertamina kan, Iya. ya. Jadi dia ada alatnya tuh dispensernya itu sama dengan di SPBU atau PMS. Oh. Tapi kalau Pertamini itu minta maaf, setahu saya itu mereka Dia rakit rakitan sendiri. ya, rakitan. Nah, jadi Ah. ke apa ya, keamanannya juga kita ragukan kan Mbak, namanya juga barang-barang yang dirakit sendiri kan. Benar. Nah, karena kalau saya dengar itu berita-berita di Tarakan itu pernah terjadi sampai kebakaran. Pertamini ya? Iya, Oh, Pertamini. karena nggak safety itu. Enggak ya, dasar terjadi dari Polda di sana sudah hampir Pertamini di Tarakan Dilarang. itu dilarang. Oh, iya. Kalau di sini alhamdulillah Insya Allah belum pernah terjadi kan Mbak. Dan Jangan sampai lah. Karena kalau saya lihat itu mereka kan sebenarnya pembangunan begitu tuh ada standarisasinya. Maksudnya ya bangun-bangun itu kan tidak harus di pemukiman yang ramai kan. Pertamini kan maaf lah asal. Ya. Nah, pokoknya dia itu kan dibeli secara Pribadi kan Iya. Mbak, nyaman aja ada uang beli, terus sampai di rumahnya kan, taruhnya kan Benar. di dekat-dekat pemukiman yang Ada. masyarakat mungkin sekitarnya tidak enak menegur atau bagaimana, karena kita tidak tahu masalah perizinannya, Iya. ini bukan peran dari kami. Cuma kalau namanya alatnya tidak masuk Tidak masuk. Jadi kalau Pertamini misalnya kalian beli bensin Ya. atau Pertalite Ya. Pertalite atau apa di Pertamini, Pertamax, ya. kemudian Pertamax, kemudian misalnya mau beli 1 liter, dapatnya nggak 1 liter, nggak bisa komplain Ya. karena Pertamini tidak masuk di ranah. ranah. Iya benar. Karena Tidak dilakukan, banyak- tidak bisa dilakukan tera-tera ulang Pak. Benar. Ya, tidak pernah. Cuma kami pengawasan aja Mbak, Pengawasan. menyampaikan sosialisasi sebaiknya ya namanya perlindungan konsumen Oh. untuk kebaikan bersama kan. Benar, kan kita jual beli tuh kalau bisa ya sama-sama menguntungkan ya, karena Berkah. biar berkah kan, Iya. seperti itu. Nah, timbangan tuh kan Mbak Oh. dalam semua agama melarang kecurangan. Benar. Iya. Nah, kalau bentol Bu seperti apa? Sama, Bensin Mbak. botolan. Itu dia sama kayak Pertamini ya. Iya. Jadi tidak bisa kita komplain dalam satu Iya. botol tuh apa isinya 1 liter Iya. kan, cuma 900 Iya. liter kayak gitu Kalau nggak bisa ya. bahasa mereka kan saya jual 1 botol bukan 1 liter toh. Bener juga ya, bener juga. Iya, yang 1 botol biar isinya seberapa Iya. kan mereka botol gitu Iya. ya. Bener. 1000 kan nanti isinya cuma tidak sampai seliter Iya, kan, 900 mili ya, iya, nggak bisa protes ya, benar juga, mereka tidak ada namanya itu di dalam mereka nggak nyebut saya jual 1 liter, iya, botol kan dia bilang botol, 1 botol 2 botol ya, benar. kalau sup penyalur itu dia kan ada pakai yang apa? Jerigen. Bukan Mbak, yang takaran pakai gitu kan Mbak itu. Nah itu Oh. harus hati-hati. Iya. Ya karena sering kami dapati kalau kita melakukan pengawasan, mereka tempel di dalamnya itu dengan tambahan di dalamnya Mbak. Jadi kan pasti tidak 1 liter tuh. Oh, di dalamnya sudah. Iya dia ada tempelan Mbak, ditambah-tambahinnya. Pakai apa gitu supaya mengurangi. Kelihatan Tapi kalau banyak kita lihat dia nyangkut ini, cara mengambilnya pun harus kita perhatikan Mbak. Dia tidak boleh tangannya itu masuk ke dalam. gitu. Pokoknya ini kan dia kan begini tuh, nggak boleh Mbak. Dia harus pegang ininya aja. Itu Tangan apa boleh ya? masuk pengaruh, pasti berkurang literannya. Iya. Minyak tanah, Iya. ya, misalkan itu kan masih ada. Oh iya. Mengambil kan ada orang juga orang ngambil. Iya, Soalnya kan, benar. Mbak coba Mbak ukur Mbak tidak sampai. Oh iya, saya sudah lama sekali Bu nggak berhubungan dengan itu ya, minyak tanah ya. Iya. Tapi kalau di kita kan masih ada namanya sup penyalur itu. Benar. Itu kami pengawasan kayak Edukasi gitu. aja ya, Ya, Bu, karena mereka. dia menyangkut ada di literannya itu, Mbak. Oh, oke. Baik, nah kalau tadi itu dari segi konsumen, sekarang dari segi pengusahanya sendiri seperti apa Bu? Hak dan kewajiban seorang pengusaha itu apa gitu ya? Kaitannya dengan tera timbangan ini. Hak dan kewajiban kita kan mereka sudah minta haknya kita bayar ya. Jual beli ada hak transaksi pasti ada uang di situ. Benar. Mereka. Tapi dia harus punya kewajibannya. Kewajibannya itu
Ya itu seperti saya sampaikan tadi, tera lah atau tera ulang setahun sekali. Kalau yang baru harus ditera, tahun berikutnya tuh harus ditera ulang. Untuk BDKT sendiri, tolong pelabelannya dijelaskan, harus lengkap ya. Seperti itu. Kalau ini mungkin karya perusahaan mungkin ini Bu ya. Nah, Kalau yang UKM ya, ada beberapa toko besar di sini, kan dia mengambil dalam partai. Kemudian di repack. Nah, repack itu. Nah, itu pasti kami dapati repack-repacknya itu labelnya belum lengkap. Nah, itu ya kan. Kita ini kan Mbak maunya kami sebagai bisa berhubungan lah dengan distributor besarnya, kan bagaimana mereka. Tapi kita kan masih belum yaitu biaya dan sebagainya, karena juga SDM kami kita kurang ya, terbatas ya. Kami belum ada penyiaran haknya, jadi masih kerjasama dengan Kabupaten Bunga. Sebagai tugas kami ya himbauan kepada mereka yang punya toko-toko yang beli besar itu, tolonglah dicantumkan gitu kan, minimal netonya lah ya, isi kemasannya di berapa gram. Mereka pasti punya repack itu kan nggak lengkap tuh, saya lihat kan cantik lah ya Mbak ya, namanya kemasan kan salah satu daya tarik ya Mbak ya, promosi diri. Jadi ya kelengkapannya itu ya timbangan. Tolong ya, tolong dilengkapi. Rata-rata netolnya tuh udah ada Mbak. Oh, rata-rata netonya nggak? Iya. Nah, pemirsa kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Marlina ya. Nah, apakah kewajiban dari pelaku usaha itu aja Bu, atau ada kewajiban yang lainnya? Ya, karena namanya di tera ulang itu dan kewajiban harus tahun sekali, karena ini menyangkut perlindungan konsumen kan. Ada sanksi-sanksi yang bila tidak melakukannya ya sesuai dengan undang-undang meteorologi dan perlindungan konsumen itu kalau tidak melakukan tera ulang ada sanksi sekitar dari 1,5 sampai 1 M. Wow, itu ya, punishment-nya ya, seperti itu. Jadi untuk para pelaku usaha silahkan lakukan kewajiban Anda. Kalau tidak, Anda akan terkena punishment sesuai undang-undang. Lumayan ya, 1 M itu untuk modal usaha guys ya. Daripada dikasihkan ke negara gitu ya kan. Jadi taat aja, diikuti aja aturan-aturan dari pemerintah seperti itu. Seperti kewajiban kita harus menera timbangan kita minimal 1 tahun sekali, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Bu? Karena kami ini kan Mbak, selain kita di dalam, maksudnya tuh selain pelaku usaha pasar atau konsumen pasar, dan banyak perusahaan-perusahaan itu yang kelapa sawit dan sebagainya, petani-petaninya itu sering mengeluh lah sama kami kan Mbak. Ya, mendapati pokoknya beda timbangan itu kan Mbak. Jadi kalau pengawasan kami ini Mbak belum bisa sampai ke dalam sana. Apalagi kan perusahaan saya banyak banget. Iya, jadi kan pendapatan PAD kita lumayan ada di situ kan Mbak ya. Kemudian kami alhamdulillah sudah ada bisa retribusi Mbak. Jadi mulai tahun ini, tahun lalu akhir tahun, karena baru selesai tahun lalu itu, kami sudah membuat retribusi pasar. Jadi bisa sudah menyumbang sedikit lah PAD ya, untuk Kabupaten Nunukan. Iya, seperti itu. Nah, pemirsa diskusi sih kita sudah ngobrol banyak hal tentang tera ulang dengan Ibu Marlina tadi ya. Bagaimana tips-tipsnya berbelanja dengan aman, kemudian apa hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, dan juga hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha juga seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Dan juga di mana kita harus melapor apabila kita mengalami kecurangan ketika kita berbelanja, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar, dengan jelas. Kami sebelum mengakhiri ya acara diskusi ini ada sedikit souvenir nih Bu dari Diskominfo. Semoga buku ini membawa manfaat ya Bu ya, karena semua tentang Nunukan ada di sini ya, seperti itu. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Atas nama seluruh kerabat kerja Disposisi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Satu Bara mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita.